Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kita harus mempelajari atau harus mengetahui biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita tahu bahwa biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah biografi yang paling otentik, yang paling sahih. Sahih itu di dalam istilah hadis adalah tersambung runtutan cerita itu dengan orang-orang yang sudah diketahui akhlaknya masing-masing. Jadi sampai cerita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah demikian. Dan inilah satu-satunya yang perlu dibanggakan oleh umat Islam, bahwa kita mempunyai metodologi untuk penyampaian agama ini dengan cara yang dikagumi, dengan cara yang sangat otentik yang tidak dimiliki oleh agama lain. Kita tidak mendapatkan otentisitas tentang biografi Nabi Musa alaihissalam, tentang Isa alaihissalam sebagai agama yang dianut oleh miliaran manusia. Itu kita tidak tahu tentang keotentikan, otentik atau tidak yang mereka peluk, yang mereka yakini ini sebagai agama. Kita tidak mengetahui, dan apalagi kalau kita bicara tentang agama-agama besar yang lainnya selain agama Kristen dan agama Buddha dan agama Yahudi. Kalau kita berbicara agama Buddha malah lebih teruk lagi, malah lebih mengenaskan lagi, bahwa riwayat tentang kepribadian, tentang biografi yang diriwayatkan oleh umat atau pemeluk agama itu adalah sangat tidak otentik. Dan kita bisa memastikan bahwa riwayat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah biografi yang paling otentik untuk nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sangat jelas, seperti kita melihat di siang hari. Tidak ada yang tertutupi di semua fase-fasenya. Kita tahu semenjak ibu beliau kawin dengan bapak beliau, Abdullah kawin dengan Siti Aminah, kita tahu dengan jelas detail. Sampai meninggalnya, ketika Nabi umur berapakah, itu ada, kita ketahui semuanya. Kemudian kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masa kanak-kanak beliau, diasuh dan mengerjakan apa saja, itu sangat nampak, sangat jelas, sangat gamblang,
sangat kentang-kentang. Kemudian masa dewasanya, kemudian masa dewasa sebelum diutus, sampai sehingga ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, maka kejelasan ini semakin nampak, semakin memfokus, semakin kelihatan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dan seterusnya, dari yang dilakukan, yang dilalui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah hidupnya itu sudah sangat jelas sekali, sampai kejelasannya, bagaimana cara makannya, bagaimana berjalannya, bagaimana keadaannya ketika susah dan seterusnya, sampai jumlah rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang sudah beruban, jenggotnya sama itu ada dan sangat otentik dan ada dalam riwayat itu. Jadi dari kecil sampai dengan meninggal beliau ini sangat sangat gamblang, dan bisa kita ketahui kalau kita bikin satu diorama begitu, kita bisa mengetahui nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai dengan beliau meninggal dunia pada usia 64 tahun. Kita tahu, kita lihat, kita tahu gamblang. Ini tidak ada contohnya, tidak ada kedekatan sedikit pun kondisi seperti ini kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu yang diriwayatkan atau di statement seorang orientalis yang namanya Goldziher itu, dia mengatakan bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi yang diutus dalam terang benderang matahari. Kalau dibandingkan dengan Nabi Musa, kalau dibandingkan dengan Nabi Isa, kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, tidak ada sedikit pun yang dapat menyamai tentang kejelasan ini. Kita tidak tahu dengan jelas Nabi Musa itu bagaimana dakwahnya, bagaimana bapak dan ibunya. Kemudian Nabi Musa ketika di Mesir dan seterusnya, kita tidak mendapatkan informasi yang jelas. Jadi tertutup semuanya oleh kabut yang menyelimuti sangat tebal sekali. Apalagi kalau kita sampai kepada membahas tentang agama-agama besar yang seperti Buddha, kita tidak tahu cerita tentang biografi Buddha, Sang Siddhartha Gautama, bagaimana itu sangat tertutup oleh kabut misteri yang tidak pernah terpecahkan. Konghucu, bagaimana Konghucu, bapaknya siapa, anaknya siapa, kemudian pekerjaannya apa dan lain sebagainya, itu kita tidak mendapatkan. Jadi yang kita dapatkan adalah biografi yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kehidupan yang menyangkut kemanusiaan, menyangkut manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat menjadi nabi, kemudian karena kemanusiaannya ini maka kita dapat meniru atau mencontoh seperti di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia itu, sisi kemanusiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah sedikit pun diberi gelar atau diberi julukan yang takdis, yaitu suci ataupun ketuhanan ataupun cerita-cerita yang mensucikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari kemanusiaannya. Kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai suami, kita jelas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Muhammad. Kita tahu sebagai pemuda al-amin yang tidak pernah, yang dalam riwayatnya tidak pernah melakukan atau diketahui berbohong satu kali pun. Ma jarrabna alaikal kadhiba mundu nash'atika hatta al-an. Kami tidak pernah, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang kafir Makkah dan menyampaikan yang akan mengumumkan beliau diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, Nabi bertanya kepada mereka, seandainya saya akan berkata sesuatu yang besar, apakah kamu akan percaya? Kalian akan percaya? Maka dijawab oleh mereka, ma jarrabna alaikal kadhiba mundu nash'atika ilal an. Tidak pernah wahai Muhammad engkau satu kali pun kami dapati berbohong semenjak engkau kecil sampai dewasa seperti ini. Dan kita tahu sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, bahwa perjuangan beliau itu ada kemenangan dan kekalahan. Itu adalah manusia. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, sebagai pemimpin negara, sebagai orang yang berperang, pemimpin perang. Bagaimana sebagai pendidik, bagaimana sebagai orang yang guru, sebagai pendidik dan seterusnya. Ini semuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tahu bahwa tidak ada orang yang beriman karena mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam, kita tahu bahwa kebanyakan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam adalah karena beliau mempunyai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti tongkat jadi ular. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada mukjizat seperti itu memang ada, dan memang Nabi diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menjadikan seorang itu beriman karena mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya mukjizat fisik itu tidak ada. Jadi bahkan mukjizat pembelahan bulan di dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Itu, dan tidak ada orang musyrik atau orang kafir pada waktu itu dengan terbelahnya bulan kemudian beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi banyak orang-orang tukang sihir yang iman kepada Nabi Musa alaihissalam karena mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kalau dibandingkan dengan Nabi Isa juga, Nabi Isa bahkan karena diberi gelar ketuhanan yang begitu sehingga Nabi Isa alaihissalam adalah seperti anak Tuhan, seperti anak Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan dengan kemanusiaan yang diberikan oleh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka orang bisa menirunya, orang bisa mengikutinya. Bahkan bagaimana semua orang muslim berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kemenangan-kemenangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan dengan mukjizat, akan tetapi dengan upaya dan dengan usaha-usaha rasional, usaha-usaha yang bisa diterima oleh akal sehat. Kemudian kita yang selanjutnya adalah bahwa biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah meliputi semua aspek, semua sisi kehidupan. Kita bisa melalui bagaimana sebagai suami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik. Kemudian dari sisi politik, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan negara yang cerdas, yang mengajak musyawarah para sahabat. Kita lihat dalam perang Khandaq ketika Nabi dikepung oleh tentara-tentara gabungan pada waktu itu, ada tentara dari kaum musyrikin Quraisy, kemudian dari sebagian kaum Yahudi, dan bahkan orang-orang yang berkhianat dengan perjanjian yang telah dipatri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka untuk mempertahankan Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ide atau memberikan contoh bagaimana beliau menjadi pimpinan negara, bagaimana dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan yang gawat, bagaimana keputusan yang harus diambil oleh seorang kepala negara bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu sampai kepada bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara makan dan seterusnya. Ini adalah sebagai contoh. Hampir seluruh aspek kehidupan diberi contoh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya kalau kita bandingkan dengan nabi lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir kita tidak menemukan. Bagaimana kalau kita mau mencontoh Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ketika beliau masih muda, apa yang dilakukan? Tidak ada as-sadiqul amin, yaitu orang yang terpercaya, orang yang terpercaya. Itu kita tidak mendapatkan atau tidak mempunyai dokumen tentang itu terhadap Nabi Musa alaihissalam. Umpamanya Nabi Isa juga begitu, tidak ada, gelap. Kita dalam kegulitaan untuk meniru, untuk mengambil qudwah, mengambil contoh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk kehidupan kita. Bagaimana cara muamalah, bagaimana cara memperlakukan istri, memperlakukan suami. Karena beliau sendiri kan
tidak kawin atau belum kawin. Jadi bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat lengkap sekali di setiap aspek kehidupan kita mendapatkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sikap. Bagaimana sebagai pemuda yang diberi amanah atau diberi kemuliaan dengan wahyu yang diturunkan dengan wahyu yang diberikan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima ini adalah sebagai satu kesimpulan bahwa dengan tahapan-tahapan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian itu dan sukses dalam waktu yang sangat dekat, sangat cepat sekali, 23 tahun hampir seluruh jazirah Arab sudah masuk Islam. 23 tahun, kemudian 50 tahun agama Islam itu sudah tersebar, kalimat tauhid sudah tersebar di tempat-tempat yang sangat berbudaya pada waktu itu, di daerah-daerah seperti Mesir, seperti India, seperti yang dulunya dikuasai oleh Romawi, oleh Persia dan seterusnya. Ini sangat luar biasa, dalam 50 tahun sudah masuk Islam. Ini adalah membuktikan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.